tahukah Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan 5 orang istri? Satu di antaranya dirujuk lagi. Siapakah mereka itu? Coba diperhatikan, 5 orang wanita yang pernah diceraikan Rasulullah SAW, yang 4 cerai, tapi yang satunya dirujuk lagi. Mengapa ini jarang diketahui oleh para kaum muslimin muslimat zaman sekarang? Ya karena memang ustadznya ngajinya muter-muter di situ aja materinya. Ya muter aja di situ, muter lagi. Ya karena memang bekal para ustadznya buku-buku terjemahan. Kemudian ditambah lagi kaum musliminnya jarang yang ngaji, jarang yang mau ngaji membuka kitab. Ya sukanya ngaji yang lucu-lucuan terus, sehingga ngaji pun juga mereka ingin adanya lucu-lucuan, tidak sungguh-sungguh, tidak serius membaca kitab, tidak ada kitabah, nggak ada menulis, nggak ada qiraah membaca, yang ada hanya simaiyah, mendengar, ngaji kuping aja. Oleh sebab itu sekali lagi perhatikan ya, yang pertama Amratu bintul Jauni al-Kilabiyah, yaitu Amrah binti al-Jaun al-Kilabiyah. Kemudian yang kedua Asma'u bintu Nu'man al-Ghifariyah, yaitu Asma binti An-Nu'man al-Ghifariyah. Yang ketiga Fatimah bintu Dhuhaq al-Kindiyah, yaitu Fatimah binti Ad-Dhuhaq al-Kindiyah. Yang keempat Al-Aliyah bintu Dhobyan bin Amrin, yaitu Aliyah binti Dhobyan bin Amr. Yang kelima Hafsah bintu Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Yang kelima ini nanti dirujuk lagi ya. Adapun dalil-dalil dasar hadisnya harus kita cantumkan. Karena apa? Kita akan membahas tentang pribadi Rasulullah, berkaitan dengan Rasulullah. Jadi harus punya dalil yang jelas, nggak boleh ngawur, nggak boleh sembarangan. Al-ula, bermula yang pertama Amratu bintul Jauni al-Kilabiyah, yaitu Amrah binti al-Jaun al-Kilabiyah. Anil Auza'i, diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, qala, telah berkata oleh Imam Al-Auza'i, sa'altu, telah bertanya oleh aku, kata beliau, Az-Zuhriyah, pada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ayyu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adat minhu, manakah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adat, yang pernah memohon perlindungan kepada Allah, minhu, karena takut darinya Rasulullah. Qala, berkata oleh beliau Az-Zuhri, akhbaro, telah memberikan kabar nih kepadaku, Urwatu, oleh Urwah, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annabnatal Jauni, sesungguhnya putrinya Al-Jaun, lamma udkhilat, tatkala dimasukkan, telah dimasukkan terhadap putrinya Al-Jaun, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana, dan telah mendekat oleh Rasulullah, minha, padanya Ibnatul Jaun, qalat, maka berkata oleh Ibnatul Jaun, putrinya Al-Jaun, berkata begini, a'udzu billahi minka, a'udzu, berlindung oleh aku, billahi, kepada Allah, minka, darimu. Emangnya Rasulullah ini setan kok ya, dia berlindung kepada Allah, minka, a'udzu billahi minka. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW laha, kepadanya Ibnatul Jaun, laqad uti bi'adimin, laqad uti, sungguh telah dilindungi terhadap engkau, bi'adimin, dengan keagungan, ilhaqi, menyusullah oleh engkau, bi ahliki, pada keluargamu. Ini adalah sandaran hujjah bagi para ulama bahwa adanya talak ya, talak tolak dengan sigot yang kinayah. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, nomor hadis 5254. Wathaniyatu, dan bermula yang kedua Asma'u bintun Nu'man al-Ghifariyatu, yaitu Asma binti An-Nu'man al-Ghifariyah. An Zaid bin Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh beliau, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min Bani Ghifarin, tazawwaja, telah menikah Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atan, pada seorang wanita, min Bani Ghifarin, dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat, lalu tatkala telah masuk oleh dia wanita, alaihi, kepada Rasulullah, wada'at, maka meletakkan oleh dia wanita, thiyabaha, pada bajunya. Artinya wanita tersebut setelah dinikahi Rasulullah SAW, kemudian masuk ke dalam kamar dan dia melepas bajunya. Faro'a, lalu melihat oleh Rasulullah SAW, bikashiha, pada bagian perutnya, antara pusat pinggul, ya pinggul dengan pusar,
Ini bayadun pada warna putih. Jadi setelah Rasulullah SAW melihat wanita tersebut meletakkan bajunya, ternyata di antara pusat dan pinggulnya ada warna putih-putih. Ya mungkin panu atau kades atau apa. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, ilbasi, pakailah oleh engkau thiyabaki pada bajumu. Wa alhaqi, dan menyusullah oleh engkau bi ahliki pada keluargamu. Artinya ini adalah ditalak dengan menggunakan sighat talak kinayah. Akhraja, telah mengeluarkan hu pada hadis Sa'id bin Mansurin oleh Sa'id bin Mansur fi sunani, dalam kitab sunan beliau. Nomor hadis 829. Wa Ahmadu, dan oleh Imam Ahmad fi musnadi, dalam kitab musnad beliau nomor hadis 16032. Wal Hakimu, dan oleh Imam Hakim fil Mustadraki, dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 6808. Wal Baihaqi, dan oleh Imam Al-Baihaqi fi Sunani Al-Kubra, di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra nomor hadis 14221. Wa qala Al-Hakimu, dan telah berkata oleh Imam Al-Hakim, hadhihi, bermula ini perempuan, laisat, yaitu bukanlah oleh dia perempuan, bil kilabiyati, yaitu yang berbangsa kilabiyah. Innama hiya, sesungguhnya hanyalah bermula dia Asma'u bintu Nu'man al-Ghifariyah, yaitu namanya adalah Asma binti An-Nu'man al-Ghifariyah. Wa thalithatu, dan bermula yang ketiga Fatimah bintu Dhuhaq al-Kindiyah, yaitu Fatimah binti Ad-Dhuhaq al-Kindiyah. Qala Abul Fathi Muhammad bin Muhammadin al-Ya'mari fi Uyunil Athari, telah berkata oleh Imam Abul Fathah Muhammad bin Muhammad al-Ya'mari di dalam kitab Uyunul Athar, Fatimah bintu Dhuhaq ibni Sufyan al-Kilabi, bermula Fatimah binti Ad-Dhuhaq bin Sufyan al-Kilabi, tazawwaja, telah menikahi oleh Rasulullah SAW padanya dia Fatimah, wa khayyara, dan memilihkan oleh Rasulullah SAW pada Fatimah binti Dhuhaq, hina nazalat, tatkala turun ayatut takhyiri, oleh ayat takhyir, yaitu disuruh milih antara memilih Allah dan Rasulnya ataukah memilih dunia harta benda. Fakhtarat, lalu memilih oleh dia Fatimah binti Ad-Dhuhaq ad-dunya, pada duniawi harta benda. Fafaraqaha, lalu menceraikan oleh Rasulullah SAW pada Fatimah binti Dhuhaq. Fakanat ba'da dzalika, maka ada keadaannya Fatimah binti Ad-Dhuhaq ba'da dzalika, di dalam setelah itu, talqutu, yaitu memunguti, pekerjaannya memunguti oleh dia Fatimah al-ba'ra, pada kotoran binatang. Wa taqulu, dan berkata oleh Fatimah binti Ad-Dhuhaq, ana asyaqiyatu, ana bermula saya asyaqiyatu, yaitu wanita yang celaka. Ikhtartu, telah memilih oleh saya ad-dunya, pada dunia. Ini dia baru menyesal karena di saat masih muda, masih cantik, dia memilih harta benda dan meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi tatkala tua, dia pekerjaannya memunguti, mengambilin kotoran binatang di jalan-jalan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dalam kitab Uyunul Athar, ya juz yang kedua, halaman yang ke-377. Warwa Ibnu Hajar al-Asqalani, warwa, dan telah meriwayatkan Ibnu Hajarin oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, Ani Zuhri, dari Az-Zuhri, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Qala, telah berkata oleh beliau Az-Zuhri, ismuha, bermula namanya perempuan itu Fatimah binti Dhuhaq bin Sufyan, yaitu Fatimah binti Ad-Dhuhaq bin Sufyan. Fasta'adat, lalu memohon perlindungan oleh dia Fatimah binti Dhuhaq minhu, daripada Rasulullah. Fatallaqa, lalu menceraikan oleh Rasulullah pada dia Fatimah binti Dhuhaq. Fakanat, maka lalu ada oleh keadaannya Fatimah binti Ad-Dhuhaq talqutu, yaitu memunguti oleh dia Fatimah Ad-Dhuhaq al-ba'ra, pada kotoran binatang. Wa taqulu, dan berkata oleh beliau, ana asyaqiyatu, bermula saya adalah wanita yang celaka. Qala, telah berkata oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, wa tuwfiyat, dan telah wafat terhadap beliau Fatimah binti Ad-Dhuhaq sanata sittina, yaitu pada tahun yang ke-60 dari hijrah. Ini dalam kitab Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman yang ke-357. Warabi'atu, dan bermula yang keempat, Al-Aliyatu bintu Dhubyan, yaitu Al-Aliyah binti Dhubyan. An Yahya bin Abi Katsir, diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, qala, telah berkata oleh beliau, awwalum ra'atin, bermula pertama kalinya wanita tazawwaja, yang telah menikahi pada imro'ah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah, yaitu pada Khadijah binti Khuwailid. Thumma tazawwaja Saudah binti Zam'ah. Kemudian menikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zam'ah. Thumma nakaha Aisyah bi Makkah wa bana biha bil Madinati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di kota Mekah, tetapi membangun cinta dengan Aisyah di kota Madinah. Wa nakaha bil Madinati Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah. Dan menikahi oleh Rasulullah SAW di kota Madinah pada Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Thumma nakaha Umma Salamata. Kemudian menikahi oleh Rasulullah pada Ummu Salamah. Thumma nakaha Juwairiyah binti al-Harith. Kemudian menikahi oleh Rasulullah SAW pada Juwairiyah binti al-Harith. Fakanat, maka ada oleh beliau Juwairiyah binti al-Harith mimma afa Allahu alaihi, mimma yaitu dari sesuatu afa yang telah memberikan Fai itu dari hasil rampasan perang ya Allah oleh Allah alaihi padanya Rasulullah. Tsumma nakaha, kemudian menikahi oleh Rasulullah SAW Maimunata bintul Haris pada Maimunah bintul Haris. Waya bermula dia Maimunah bintul Haris allati yaitu yang wahabat telah memberikan oleh dia Maimunah allati nafsaha pada dirinya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nakaha Sofiyata bint Huyai bin Akhtab. Kemudian menikahi oleh Rasulullah SAW pada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Wa hiya mimma afa Allahu alaihi yaum Khaybar. Wa hiya bermula dia Sofiyah binti Huyai bin Akhtab mimma yaitu sesuatu afa yang telah memberikan harta fai oleh Rasulullah oleh Allah alaihi pada Rasulullah yaum Khaybar pada perang Khaybar. Tsumma nakaha, kemudian menikahi oleh Rasulullah SAW Zainab binti Jahshin pada Zainab binti Jahsh. Wakanat, dan ada oleh Zainab binti Jahshin imra'at Zaid bin al-Harithah, yaitu istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Kemudian menikah dengan Zainab binti Jahshin, kemudian dicerai, setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Wa tuwfiyat, dan telah diwafatkan Zainab bintu Khuzaimah terhadap Zainab bintu Khuzaimah inda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Khadijatu aidan, wa Khadijatu, dan terhadap Khadijah itu dalam keadaan juga tuwfiyat dalam yaitu telah diwafatkan terhadap Khadijah di Makkah di kota Makkah. Wa nakaha, dan telah menikahi oleh Rasulullah imra'atan pada seorang wanita mim Bani Kilabin dari Bani Kilab, mim Bani Rabi'ata dari Bani Rabi'ah. Yuqalu, yang dikatakan laha terhadap baginya dia imro'ah al-aliyatu bintu Tubyana, yaitu al-aliyah bintu Tubyan. Fatallaqaha, lalu menceraikan oleh Rasulullah pada dia al-aliyah bintu Tubyan. Hina udkhilat, tatkala dimasukkan terhadap dia al-aliyah bintu Tubyan alaihi kepada Rasulullah SAW. Jadi jelas ada namanya al-aliyah bintu Tubyan, kemudian diceraikan oleh Rasulullah SAW. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir, di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 18519. Wal khamisatu, dan bermula yang kelima Hafsatu bintu Umar bin Khattabi, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Qais bin Zaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Qais bin Zaid radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa, yaitu telah menceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hafsata pada Hafsah binti Umar, tatliqatan dengan suatu ceraian. Fa'ata, lalu mendatangiha kepadanya Hafsah khalaha, oleh kedua pamannya Hafsah, Qudamatu wa Uthmanu, yaitu Qudamah dan Uthman ibna Mad'uni, kedua putranya Mad'un. Ini adalah paman dari ibunya. Faqalat, lalu berkata oleh beliau Hafsah kepada pamannya, kedua pamannya, wallahi, demi Allah, ma tallaqani, tidaklah telah menceraikan oleh Rasulullah ini kepadaku an syibain, karena sebab kekenyangan. Maksudnya bukan masalah haus atau kenyang ya. Memang Hafsah ini juga tidak membahas apakah hidupnya kekurangan atau tidak, bukan masalah itu. Ya Allah alam, saya nggak tahu gitu. Faja'a, lalu datang an-nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala, lalu masuk oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajalbabat,
lalu memakai jilbab oleh beliau Hafsah karena merasa sudah talak gitu kan, sudah ditalak. Sehingga saat Rasulullah SAW masuk ke kamarnya langsung Hafsah memakai jilbab. Faqala Rasulullah SAW, lalu bersabda oleh Rasulullah SAW, ata telah mendatangi ini kepadaku Jibrilu oleh Jibril alaihissalam. Faqala lalu berkata oleh Jibril, raji' ya rujuklah oleh engkau wahai Muhammad Hafsata pada Hafsah. Fa innaha karena sesungguhnya dia Hafsah sawamatun yaitu wanita yang ahli puasa, qawamatun yaitu wanita yang ahli salat. Wa innaha dan sesungguhnya dia Hafsah zaujatuka yaitu istrimu fil jannati di dalam surga nanti. Jadi ya Muhammad raji' Hafsata. Raji' ya rujuklah oleh engkau Hafsata pada Hafsah. Fa inna sawamatun qawamatun. Karena sesungguhnya Hafsah itu adalah wanita yang ahli puasa dan ahli salat. Dan sesungguhnya Hafsah wa innaha zaujatuka fil jannah. Sesungguhnya Hafsah itu adalah istrimu nanti kelak di surga. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani fil Kabiri dalam kitab Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 15.322. Wal Hakimu dan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadraki dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 6.835. Wallahu taala a'lamu bishawab.